Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yeah. Akhirnya bisa berjumpa kembali. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk membersamai kami belajar tentang ilmu magnet rezeki di bulan suci Ramadan ini. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, semakin mendekatkan diri, semakin memperbaiki ibadah kita, dan semakin lapang rezeki untuk kita semua. Amin, amin. Allahumma amin. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa yang istimewa. Ramadan ini menjadi Ramadan istimewa untuk kita semua, dan alhamdulillah di awal Ramadan ini kita bisa bersilaturahmi, bisa belajar bersama via online untuk mengawali belajar kita pada Ramadan kali ini. Dan alhamdulillah Ustaz Sofi bisa membersamai kita semua untuk belajar bersama, mendalami ilmu magnet rezeki sesuai dengan apa yang sudah kami share ke teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan mulai mengawali kajian Ramadan kali ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi awalan yang indah, awalan yang baik untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya Sofi. Perkenalkan, Ustaz Sofi adalah salah satu trainer magnet rezeki, Ustadz Nasrullah, founder Best LC Surakarta, dan juga penulis buku, termasuk banyak sekali konsultan, termasuk juga trainer, pengisi trainer tentang banyak hal yang beliau mampu, yang beliau lakukan untuk membersamai kita semua. Dan alhamdulillah sebelum ini biasanya kami beberapa kali mengundang Ustaz Sofi untuk ke Pacitan kebetulan, dan karena pandemi agak libur, dan alhamdulillah kita bisa mulai kembali untuk belajar bersama Ustaz Sofi via online. Dan untuk mempersingkat waktu, karena memang waktunya terbatas dengan segala aktivitas kita semua, langsung saja waktu saya serahkan sepenuhnya pada Ustadz Sofi untuk memperkenalkan lebih jauh dan sekaligus untuk membersamai kami belajar pada kajian pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, Masya Allah Pak Hari ya dari Pacitan yang senantiasa support kegiatan-kegiatan ya dari dakwah syiar ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya, mari kita mulai bersama-sama ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat filah dimanapun Anda berada saat ini. Wabil khusus kepada tim tumbuh ya dari Pacitan serta sahabat-sahabat filah semuanya yang hadir, baik yang ada di Zoom ini maupun yang juga menyimak di Facebook kita. Kita mulai bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik,
Ya, saya doakan semoga seluruh sahabat filah ya yang hadir di sini, Bapak Ibu ya yang hadir di sini, semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan kelapangan hati, dihadirkan keharmonisan rumah tangganya, yang dimudahkan ikhtiarnya serta segala sesuatunya. Setiap hirupan nafas kita senantiasa terhitung oleh Allah sebagai amal ibadah terbaik kita, sehingga menjadikan ya amalan pemberat terbaik kita di yaumil mizan kita, menjadi amal soleh kita yang dicatat oleh malaikatnya ya, Masya Allah. Dan semoga seluruh aktivitas kita termasuk majelis ilmu kita pada pagi hari ini ya, kajian embun pagi Ramadan senantiasa dihadirkan oleh Allah pula ya, menjadikan penyejuk jiwa kita, penyejuk raga kita, sehingga kita kian lapang, kian tenang jiwa kita, merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya, serta berbanding lurus pula kian dilapangkan rezeki kita. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, ya alhamdulillah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang menjemput keajaiban di bulan Ramadan. Nah, ada apa nih di balik ya keajaiban di bulan Ramadan, dan apa saja keajaiban-keajaiban di bulan Ramadan? Bagaimana cara kita untuk meraih keajaibannya, menjemput keajaibannya? Inilah yang akan kita kupas bersama-sama dengan sahabat-sahabat filah yang hadir di sini, ya ikut live di sini bersama-sama maupun yang nanti ikut ya menyaksikan di siaran tundanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita lebih dalam lagi, mohon izin ya, hamba yang masih fakir ilmu ini, saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Saat ini saya domisili di Prambanan ya, di Prambanan Klaten. Mohon izin untuk bisa menjadi ya diterima menjadi sahabat seperjalanan untuk saling belajar bersama-sama. Semoga bisa menjadi ya sahabat filah, sahabat yang benar-benar bisa menghantarkan kita nanti bersama-sama selamat sampai di rezeki akbar. Ya, ini apa? Kita bisa mudik bareng-bareng ke kampung halaman terbaik, yakni di jannahnya Allah. Karena sejatinya kita ini bukanlah makhluk ya bumi, tapi kita ini adalah makhluk surga. Jadi bagaimana caranya kita nanti bisa mudik bareng ke kampung halaman terbaik kita, yakni jannahnya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kita, ada 3 syarat terlebih dahulu agar kita kian dihadirkan rahmat oleh Allah Ta'ala, hudannya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita kian mudah menyerap ya ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, serta kian mudah untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tentunya dapatkan keberkahannya, dapatkan fadilahnya, dapatkan keutamaannya. Apa itu? Nah, yang pertama, mari senantiasa luruskan niat kita terlebih dahulu ya, karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Jika niat kita adalah karena ingin yang ya luar biasa yang lain-lain, maka kita tidak akan dapatkan fadilah yang luar biasa selain kecuali niat kita adalah lurus lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, karena meraih ridho Allah Ta'ala. Nanti akan kita kupas lebih dalam mengapa niat ini sangat penting sekali, termasuk salah satu syarat untuk menjemput keajaiban. Maka sebelum kita mulai, mari bersama-sama ya, bagi sahabat-sahabat yang on di sini, yang menyimak di sini, silahkan ketikkan di kolom komentarnya, luruskan niat kita, bismillah, saya siap menerima ilmu dari Allah ya, lillahi ta'ala ya, silakan ketikkan di kolom komentar ya, bismillah, saya siap menerima ilmu dari Allah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala ya. Kami tunggu, silahkan diketikkan untuk memenuhi kita syarat yang pertama terlebih dahulu agar lurus niat kita benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan karena lili yang lain ya, Masya Allah. Nah, syarat yang kedua, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga semuanya dimanapun Anda berada yang sangat luar biasa adalah silakan siapkan lembar catatannya agar kita ya, Masya Allah, kian bisa mengikat ilmu. Silakan ya, siapkan lembar catatannya sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i ya. Ilmu itu adalah buruan dan cara mengikatnya adalah dengan cara mencatatnya. Maka pastikan sahabat-sahabat filah semuanya ya, pilih mana saja yang sekiranya nanti ilmu ini ada sesuatu yang menghujam di hatinya, ada sesuatu yang klik banget di hatinya, silakan dicatat poin-poin penting ini ya. Bahkan jangan sampai hanya sebatas dicatat saja, tapi silakan untuk di-share. Share kepada siapa? Kerabat dekat kita, keluarga kita, ya saudara-saudara kita, ataupun menjadi status WA, FB boleh. Ya, silakan untuk di-share karena ilmu ini adalah bukan dari saya, tapi ilmu ini adalah dari Allah Ta'ala. Sekiranya mana yang klik, silakan di-share. Nah, langkah yang ketiga adalah pastikan ilmu yang luar biasa ini bukan hanya sekedar dicatat, bukan hanya sekedar difahami ataupun di-share saja, tapi ayo perlahan-lahan kita praktekkan sedikit demi sedikit. Ya. Tidak harus semuanya terlebih dahulu, karena semuanya butuh proses. Jadi silahkan belajar untuk dipraktekkan sedikit demi sedikit, ya. Insya Allah
ya kita akan kian maksimal. Ya yang penting adalah istiqomah. Sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Yang penting ayo kita mulai dari hari ini, saat ini, ya sekarang juga ini adalah momentum terbaik, bulan penuh keberkahan, bulan penuh keajaiban, ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Baik, karena kita sudah memenuhi 3 kriteria ini, mari kita mulai bersama-sama dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah kian mudahkan, kian lancarkan, ridhoi seluruh aktivitas majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Ala hadiniyah liridhoillah syai'ulillah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah semoga dengan doa kita, ya Fatihah kita bersama-sama ini menjadikan momentum terbaik kita untuk kita bisa kembali semakin dekat kepada Allah, untuk menjadi momentum terbaik kita agar diri kita bisa menjadi barisan dari hamba-hamba Allah yang tentunya sebagaimana janji Allah kita pun kian dihadirkan kejayaan kembali, dihadirkan kekuasaan kembali, bukan hanya di akhirat namun juga diamanahi oleh Allah untuk mengemban amanah menjadi khalifatul fil ardi, untuk bisa benar-benar ya dititipi oleh Allah ya seluruh bumi ya Masya Allah sebagaimana para hamba-hamba Allah sebelumnya ya la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzi min qablihim ya. Sungguh Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi sebagaimana orang-orang yang telah berkuasa sebelum kamu, sebelum kita. Nah, semoga ini menjadikan momentum terbaik kita, momentum awal kita. Amin amin Allahumma amin. Kita masuk ke inti materi kita ya, langsung saja ya. Baik, terkait dengan ya menjemput keajaiban di bulan Ramadan. Maka yang kita kupas terlebih dahulu adalah tentang ya bulan keajaibannya ya. Kalau berbicara tentang keajaiban ya, Ramadan ini adalah termasuk juga bagian dari keajaiban. Masih ingatkah sahabat-sahabat kilah tentang ya apa itu keajaiban ya? Adakah keajaiban itu? Ya. Keajaiban adalah segala sesuatu yang benar-benar ya, sesuai dengan kehendaknya Allah ya. Bi ghairi hisab. Innallaha yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Sebagaimana tentang ya rahasia keajaibannya Siti Maryam, bukan dengan ya sebab akibat terlepas dari logika. Keajaiban adalah benar-benar sesuai dengan kehendaknya Allah. Jika Allah sudah berkehendak pun jadi, maka jadi. Mudah bagi Allah untuk menghadirkan keajaibannya. Di atas nalar, di atas logika, itulah keajaiban. Ya, bigoiri hisab, tanpa sebab akibat, tanpa perhitungan, itulah keajaiban. Masya Allah, itu dari Allah Ta'ala. Dan mudah bagi Allah untuk menghadirkannya. Lantas, jika kita ya ingat bahwa ada keajaiban bagi umat Islam itu ya dibagi menjadi tiga tahap ya. Yang pertama adalah mujizat hanya untuk para nabi, para aulia, para nabi yang terpilih. Yang kedua namanya karomah. Bagaimana dengan kita? Ya, kita masih diberikan amanah oleh Allah untuk bisa meraih yang namanya keajaiban disebut dengan maunah. Ya. Syarat dari maunah ini apa? Agar kita dihadirkan keajaiban-keajaiban maunah ini. Maunah adalah pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan ya, kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Ini sebagaimana ya yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Jadi syarat untuk dihadirkan keajaiban yang berupa maunah ini adalah tentang ya beriman ya. Yang pertama adalah hamba-hamba Allah yang benar-benar kita menghamba kepada Allah dan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ya, jangan sampai kita sudah beramal solih yang banyak tapi tidak diakui sebagai hambanya. Maka apa? Seluruh amal kita termasuk di Ramadan ini hanya bagikan debu yang berterbangan saja. Ya, tidak akan dapatkan fadilahnya. Ya, tidak akan dapatkan keajaibannya. Maka pastikan kita benar-benar ya menghamba kepada Allah, beriman dan beramal solih. Ya, amal solih nanti akan kita kupas karena amal solih ini adalah implementasi dari ketakwaan. Ya, wujud bukti bahwa kita itu ya bertakwa menjalankan perintah Allah adalah dengan kita beramal solih. Wujud dari ketakwaan ini adalah amal solih kita. Ya, Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat kilah, ya, ketika kita sudah tahu bahwa oh ternyata keajaiban itu ini, oh ternyata syarat untuk meraih keajaiban itu ini, ya. Lantas apa nih hubungannya keajaiban dengan bulan Ramadan? Ya, tentunya kita tahu ya bahwasanya bulan Ramadan ini bulan penuh keajaiban. Banyak sekali fadilah-fadilah keajaiban yang di luar nalar sekaligus dan serta pahala-pahala yang berlipat ya Masya Allah. Seluruh amal kita, amal soleh kita dijadikan leverage amal, daya ungkit ya berkali-kali lipat Masya Allah. Ini adalah keajaiban di bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Nanti akan kita breakdown lebih dalam lagi, banyak sekali keajaiban. Namun satu yang harus kita menjadi catatan bahwa
Ternyata ya, syarat-syarat untuk bisa kita menjalankan ibadah di bulan puasa ini sama dengan syarat-syarat untuk kita bisa meraih keajaiban. Jadi semakin ya kita khusyuk nikmat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, maka semakin dekat pula kita dengan dihadirkannya keajaiban-keajaiban Allah Ta'ala. Ya. Apa ini syarat untuk kita bisa senantiasa fokus mendapatkan fadilah-fadilah di bulan puasa ini? Ya, salah satunya adalah sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Quran surat ya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Syarat yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Ya, Masya Allah. Syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Bahkan ya Rasulullah pun bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa itu yang berpuasa di bulan Ramadan yang akan dapatkan fadilahnya, dihapuskan dosa-dosanya itu ya, yakni yang memenuhi syarat imanan wahtisaban ya. Apa itu imanan wahtisaban? Sama ternyata syarat untuk menghadirkan keajaiban, yaitu imanan. Nah, wahtisaban ini apa? Wahtisaban ini benar-benar kita ikhlas tanpa pamrih untuk ya benar-benar meraih pahala ini hanya dari Allah, lillahi ta'ala. Maka kita akan masuk di puncak dari keajaiban dari Ramadan ini, ibadah Ramadan. Apa itu? Akhir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. La'allakum tattaqun ya, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, agar kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang bertakwa. Puncak dari amal kita ibadah di bulan Ramadan ini adalah ketakwaan. Dan ketakwaan inilah berbanding lurus pula dengan dihadirkannya solusi, jalan keluar, dihadirkannya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Maka jika saat ini ya usaha kita, ikhtiar kita mungkin saat ini belum lapang, belum lancar ya, segala sesuatu kita masih terlihat belum terang, maka salah satu terbaiknya adalah manfaatkan betul momen terbaik di bulan Ramadan ini. Ini adalah momen di mana jika diibaratkan saat ini banyak orang yang tidak suka dengan kita, banyak orang yang mendolimi kita, banyak orang yang menghindar dengan kita, usaha-usaha kita kok tidak banyak customer yang datang, tidak mau mendekat, maka bisa jadi saat ini diri kita ini masih ibarat ulat. Diri kita 11 bulan yang lalu masih ibaratnya ulat. Nggak banyak orang yang mau mendekati, bahkan ada orang yang jijik dengan kita. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah fase terbaik untuk menjemput keajaiban dengan kita masuk ke dalam kepompong. Ya, masuk ke dalam kepompong, masuk ke dalam gua keajaiban. Ya, dan kurikulum dihadirkannya keajaiban adalah kita masuk ke dalam gua keajaiban. Lepaskan hiruk-pikuk dunia, fokus untuk memperbaiki hablum minallah kita. Ya, kita harus masuk di zona yang benar-benar deep, ya, intim dengan Allah. Ya, lepaskan ya diri kita dari puasa informasi, ya, lepaskan dari informasi-informasi di luar sana, fokuskan diri kita untuk senantiasa positif mendekat kepada Allah. Maka kita pun kian ya bisa berhasil untuk keluar dari zona kepompong, nanti benar-benar bisa menjadi kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Yang menjadikan diri kita benar-benar disukai oleh orang di sekitar kita, memberikan manfaat. Ya, kalau kita melihat kupu-kupu, coba lihat kupu-kupu, ya manfaatnya banyak sekali, banyak orang yang suka. Ya, menyambungkan antara benang sari dengan putih, akhirnya bunga bisa bermekaran. Ya, akhirnya tumbuhan-tumbuhan bisa semakin berbuah. Maka pastikan diri kita untuk bisa menjadi wasilah dihadirkannya keajaiban bagi orang lain. Jadi kita menjadi perantara keajaiban bagi orang lain, maka disitulah awal di mana kita keluar dari kepompong kita untuk berubah menjadi kupu-kupu. Ya, Masya Allah. Nah, apa saja sejatinya keajaiban di bulan Ramadan ini? Banyak sekali keajaiban di bulan Ramadan. Tentunya tidak akan bisa kita selesai kita bahas pada pagi hari ini. Salah satunya adalah ya kita kian dihapuskan perisai rezeki kita. Kalau kita tahu ya bahwa dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang manusia kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Jadi rezeki kita itu terhalang dari apa? Dari kesalahan-kesalahan kita. Inilah perisai rezeki kita. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yakni dengan kita fokus khusyuk nikmat di bulan puasa ini. Jadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Masya Allah, dengan penuh iman, wahtisaban, hanya mengharap kepada Allah, ya, bukan mengharap yang lainnya, ya, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah akan hapuskan sekat penghalang dari rezeki kita. Dan ya, hadis yang kedua, ya, mangkoma Ramadana, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, termasuk sholat apa ini maksudnya? Sholat lail, menjalankan tarawih, maka Allah akan bersihkan dari perisai rezeki kita.
Jika 11 bulan lamanya tentunya banyak sekali kerak-kerak yang menumpuk, kesalahan-kesalahan kita yang menumpuk sudah menjadi korosi, maka ini momentum terbaik kita. Untuk apa? Untuk membersihkannya. Inilah keajaiban yang sangat luar biasa Allah hadirkan bulan di mana bulan penuh khusus untuk membersihkan segala bentuk bentuk perisai-perisai rezeki kita. Nah, keajaiban yang kedua ya diantaranya adalah Allah kian hadirkan limpahan rezekinya. Ya. Allah kian hadirkan limpahan rezekinya di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini bukan hanya sekedar sebagaimana yang ketahui, Ramadan bulan nuzulul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan maufirah, bulan dihadirkannya ampunan. Namun juga, Masya Allah, ini adalah bulan kian dilimpahkannya rezeki kepada para hambanya. Apa hubungannya kita menjalankan ibadah Ramadan ini dengan limpahan rezeki? Ya. Karena tadi, saat kita benar-benar menjalankan khusyuk nikmat dengan penuh memenuhi syarat-syarat dari kita berpuasa ini, puncaknya adalah kita meraih predikat ya takwa. Dan saat kita benar-benar ya menuju namanya muttaqin, lalakum tattaqun, maka Allah juga berjanji dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Masya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk kita menjalankan ibadah puasa ini adalah bentuk ketakwaan, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar. Solusi ini bukan hanya solusi untuk di akhirat, tapi solusi jalan keluar di dunia. Ya, persoalan-persoalan hidup kita apapun saat ini. Mungkin anak-anak belum taat, belum sholih. Ya, pasangan kita belum mudah untuk mendengar kita. Ini salah satu momentum terbaik kita. Mungkin ada piutang yang belum dibayar-bayar. Ini momentum terbaik kita. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah ini di akhirat? Ya, bukan hanya di akhirat, tapi juga ternyata ini Allah limpahkan di dunia. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa benar-benar kita khusyuk nikmat menjalankannya, berserah diri sepenuhnya hanya karena Allah, bukan karena lili yang lain, bukan tujuan kita untuk yang lain, maka fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi, bahkan sampai kita belum meminta sekalipun, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Masya Allah. Ini adalah salah satu bentuk keajaiban di bulan Ramadan ini. Nah, ya, yang ketiga salah satunya adalah puasa kita di bulan Ramadan ini sebagai ya junnah. Apa itu junnah? Ya, yang melindungi kita dari minan nar. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan, asyamu, ya Masya Allah, asyamu junnatun. Asyamu, puasa itu adalah perisai yang melindungi minan nar, yang melindungi dari siksa api neraka. Masya Allah. Jadi akan ada satu fase di mana para hamba-hamba nanti saat mau dihadirkan, ya saat setelah yaumil mizan ternyata kita belum bisa masuk surga, berikutnya ada yang sudah waktunya untuk bisa merasakan siksanya api neraka, tiba-tiba ada sesuatu yang melindungi, ada yang datang, ada yang melindungi. Nah, siapa yang melindungi? Ternyata amal puasa kita di dunia. Maka jadikan momentum terbaik ini, keajaiban di bulan Ramadan ini harus benar-benar kita raih. Ya. Berikutnya lagi adalah tentang, ya Masya Allah, Allah kian hadirkan pintu-pintu surga. Dan ini surga ini, pintu ini sejatinya ya, sebagaimana Rasulullah bersabda ya, di surga itu ada 8 pintu ya, ada 8 pintu ya, Masya Allah. Dan salah satunya adalah pintu Ar-Royan. Nah, dan tidak ada yang bisa memasuki pintu Ar-Royan ini kecuali siapa? Orang-orang yang berpuasa. Nah, banyak sekali fadilah-fadilah yang belum bisa saya sebutkan, keajaiban-keajaiban ini. Namun di sisi lain, ya, lantasnya ada ternyata orang-orang yang sudah sejatinya juga menjalankan puasa, sudah ya benar-benar mempraktekkan ibadah ini, tapi tidak mendapatkan fadilah apa-apa. Ya, orang-orang ini hanya mendapatkan haus saja, hanya mendapatkan ya, lapar saja, dahaga saja, tapi tidak bisa meraih keajaibannya. Mengapa orang-orang ini sudah melakukan amal soleh yang banyak, tapi ternyata hanya bagaikan kayu, ya seakan-akan indah, pintu kayu yang indah, tapi saat kita pegang, ternyata dalamnya sudah dimakan oleh nonol atau sudah dimakan oleh rayap. Saat kita sentuh, ternyata dalamnya sudah lubang. Ya, jadi seluruh amal ibadah kita ternyata tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghantarkan kita kepada keajaiban. Inilah yang akan kita kupas dalam inti materi kita, yakni menjemput keajaiban. Amalan-amalan apa yang bisa kita justru dengan dalam menjalankannya kita benar-benar bisa meraih dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah amalan-amalan untuk menjemput keajaiban. Namun sebelumnya ya perlu kita benar-benar perdalam lagi, ternyata amal yang banyak itu ternyata tidak bisa menjadikan jaminan kita. Amalan yang banyak itu ternyata tidak bisa kita andalkan. Ya, belum tentu bisa kita andalkan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, ya Masya Allah,
melalui perantara yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa ternyata ada 3 golongan orang-orang yang benar-benar ya beramal solih, benar-benar pahalanya itu banyak, bahkan melebihi pahalanya kita, ya mencapai derajat yang sangat tinggi sekali amal ibadahnya. Tapi 3 golongan ini justru yang pertama kali dihisap oleh Allah dan tidak bisa masuk kepada surga. Nah, hadisnya berupa apa ini? Ya, siapa ini? Bahkan saat Abu Hurairah menyampaikannya, Masya Allah, Abu Hurairah sampai beliau pingsan 3 kali. Kenapa? Saking dahsyatnya hadis ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang ya di zaman para sahabat, zaman pada para tabiin, sangat benar-benar meresapi, menjiwai sampai nggak kuat untuk mendengar hadis ini. Maka jangan sampai sahabat-sahabat filah di sini yang ada di Zoom ini maupun di FB maupun di YouTube, ya Masya Allah, saat mendengarkan hadis ini jangan sampai pingsan. Ya nanti kalau pingsan dikira nanti kita sedang kena COVID nanti ya, Masya Allah. Maka mari kita kaji lebih dalam. Ternyata amalan yang banyak belum tentu bisa menghantarkan kita untuk meraih keajaiban. Ya, dalam hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana dalam sejarah penyampaiannya hadis ini hanya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah saja, tidak disampaikan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Nah, hadisnya apa ini? Nah, sebelum ya para tabiin ya di pinggiran kota Mekah ini menjumpai ya Abu Hurairah, mereka semuanya berkumpul. Dan saat ada Abu Hurairah datang, semuanya pada ya mendekat kepada Abu Hurairah. Ya Syekh, tolong tunjukkan kepada kami, ajarkan kepada kami sebuah hadis yang hadis ini, Masya Allah, ya, tidak disampaikan kepada orang lain, langsung dari Rasulullah kepadamu saat Rasulullah masih hidup. Akhirnya Abu Hurairah mengiyakan, baik, saya akan sampaikan. Namun saat mau menyampaikan ternyata Abu Hurairah ya, langsung meneteskan air matanya, beliau langsung pingsan. Nah, saat beliau dibangunkan oleh para tabiin, ya, beliau mau memulai lagi melanjutkan ceritanya, tiba-tiba pingsan lagi. Sampai 3 kali terjadi perulangan. Dan akhirnya Abu Hurairah bisa menyampaikan hadis ini ya dengan jelas. Apa ini? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, golongan pertama yang akan dihisap oleh Allah ya di hari penimbangan, di yaumil mizan adalah orang-orang ya yang jihad fisabilillah, yang mati syahid fisabilillah. Masya Allah. Mati syahid fisabilillah ini adalah puncak dari amalan sunnah ya, puncak dari amalan sunnah. Kita pun tentunya belum bisa ya untuk bisa menyampai predikat ini. Kita berada di medan perang, tiada hari ya tanpa ya tiada hari istirahat. Kita saja menaruh punggung saja nggak bisa, kita rebahan nggak bisa karena di ya medan perang itu Masya Allah luar biasa. Nah, berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah orang yang mati syahid ya, Masya Allah, di jalan Allah. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah, diperlihatkan seluruh amal-amal ya, seluruh nikmat-nikmatnya di dunia. Maka ya orang tersebut bersaksi, baik ya Rob, saya mengiyakan bahwa nikmat-nikmat itu benar-benar ya itu saya terima di dunia. Lantas Allah bertanya, ya, lantas kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Akhirnya ya sahabat-sahabat ini, hamba-hamba yang masuk di golongan pertama ini menjawab, ya Rob, sesungguhnya aku gunakan seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku itu adalah untuk jihad fisabilillah. Apa jawabnya Allah? Allah membantahnya, kadzabta, dusta. Bahkan seluruh malaikat yang menyaksikan di sana ikut ya mengikuti Allah Ta'ala. Kadzabta, dusta, dusta, dusta. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memanggil para malaikat-malaikatnya untuk mengangkat ya orang-orang yang jihad fisabilillah ini, diangkat kakinya, mukanya berada di bawah, langsung diseret oleh malaikat, dilemparkan ke dalam neraka. Ya, Masya Allah. Dan apa nih golongan yang kedua? Ya, golongan yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, golongan orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah, ya, yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, Bunda-bunda solihah, ya, Bapak-bapak yang Masya Allah yang solih yang hadir di sini, serta orang-orang yang mengajarkan ilmu, sebagaimana saya di depan saat ini, serta orang-orang yang membaca Al-Quran, Masya Allah. Padahal ini fadilah amalnya banyak sekali, ya, Masya Allah. Tapi mengapa ini yang akan dihisab pertama kali? Bukan orang-orang yang ahli maksiat terlebih dahulu, tapi orang-orang yang amal solihnya banyak. Ya. Maka Rasulullah melanjutkan, ya firman, Rasulullah melanjutkan hadis ini. Kemudian dipanggil oleh Allah, kemudian ditunjukkan segala bentuk nikmatnya, mereka semuanya bersaksi, iya, saya sudah mendapatkan nikmat ini. Kemudian ditanya oleh Allah, ya,
apa yang kamu gunakan ya dari nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Akhirnya di golongan ini menjawab, ya Rob, sesungguhnya aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Quran ini adalah benar-benar hanya karenamu, bukan karena yang lain. Apa jawabnya Allah? Kadzabta, dusta, ya kamu itu dusta. Dan akhirnya Allah panggil bagi malaikat untuk menyeretnya dengan muka ada di bawah, diseret mukanya sampai benar-benar ya sampai dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Golongan yang ketiga masih sama ya. Golongan ketiga adalah ya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, golongan ketiga adalah orang-orang ya yang diberikan oleh Allah kelebihan harta ya, yang dia senantiasa ya, berikan harta-hartanya itu ya, untuk tetangganya, untuk orang-orang yang kelaparan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Bahkan mungkin kita belum ada di fase ini. Kita belum ada di zona tiga golongan ini. Tapi apa ujungnya? Sama ketiganya. Allah sampaikan, kadzabta. Ya, sesungguhnya kamu, ya, Masya Allah. Kalau yang pertama tadi, orang yang mati syahid tadi, setelah Rasulullah membantah, setelah Allah Ta'ala membantah, kadzabta, ya, kamu, ya, jihad fisabilillah karena kamu hanya ingin ya dipanggil oleh orang-orang di dunia sebagai seorang pemberani dan sekaligus seorang yang pemberani dan seorang pahlawan. Ya, Masya Allah. Maka aku sudah kabulkan itu semuanya di dunia dan kamu tidak akan dapatkan di surga. Kenapa? Karena di dunia sudah dipanggil sebagai seorang mati syahid, sudah dipanggil sebagai seorang yang pemberani. Karena inilah, karena ketidak tepatnya sebuah niat, akhirnya seluruh amalnya sia-sia, tidak dapatkan apa-apa. Yang kedua, Masya Allah tadi, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang baca Al-Quran, ya, kenapa dibantah oleh Allah? Karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam lubuk hatinya. Ternyata orang-orang di golongan ini benar-benar sudah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, ternyata tidak dapatkan apa-apa. Mengapa? Karena Allah tahu ternyata di dalam hatinya orang ini hanya ingin untuk bisa disebut oleh orang-orang di sekitarnya sebagai seorang ahli ilmu, seorang alim, ahli ilmu, dan seorang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Akhirnya apa? Allah sudah penuhi itu. Allah sudah balas amal itu ya untuk dia mendapatkan gelar. Dia seorang alim, dia seorang fasih baca Al-Quran atau disebut juga dengan namanya qori. Yang ketiga, sama juga setelah Allah bantah kadzabta, sesungguhnya engkau itu ya dermawan ya menghadirkan seluruh harta di jalan Allah semata-mata bukan karena Allah, tapi engkau jalankan hanya karena engkau disebut sebagai seorang dermawan, ya seorang yang benar-benar ya mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi karena dia hanya ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Karena sesungguhnya semuanya adalah pamrih dan hanya dapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin disebut-sebut sebagai seorang dermawan, ya maka hanya dapatkan gelar dermawan di dunia, tapi tidak dapatkan surganya nanti di jannah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak ada di fase ini. Dan sejatinya amalan-amalan kita tentunya belum bisa mencapai fase tiga golongan ini. Tapi ya dalam hadis riwayat menjamin kita bisa meraih keajaiban Allah, meraih keberkahan. Maka sebagaimana makolahnya ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, bahwasanya sangat penting sekali kita itu berfokus kepada ya diterimanya sebuah amal, bukan kita berhati-hati untuk ya senang belum diterima oleh Allah. Akhirnya apa? Kita benar-benar kusuk nikmat, benar-benar jalankan ya seluruh amal kita termasuk di bulan Ramadan ini benar-benar ridhonya Allah Ta'ala, bukan karena lili yang lain. Karena bisa jadi banyak orang menumpuk-numpuk amal soli, tapi karena tidak tepatnya dalam ilmunya, tidak tepatnya dalam niatnya, akhirnya sebagaimana tiga golongan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Lantas, ya sahabat-sahabat pilih, apa nih 4 kriteria, 4 syarat untuk kita bisa menjemput keajaiban sehingga seluruh amal ibadah kita kian diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ada 4. Yang pertama, sebagaimana kita jelaskan berkali-kali tadi, ya. Yang pertama adalah lurusnya niat kita. Jika tidak lurus niat kita, masih karena lili yang lain, ya, maka yang terjadi karena ya sesuatu yang lain, kita tidak akan dapatkan ya keajaibannya. Kita hanya dapatkan lili itu yang lain saja. Ya, kita tidak akan selamat sampai akhir kita, dan itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Ya, maka cek seluruh niat kita sejatinya pasti ujungnya adalah lillahi ta'ala. Ya, tadi malam kita setelah selesai tarawih,
ya berjamaah selesai sholat witir kita berdoa bersama-sama ya. Nawaitu shauma ghadin ya. An ada fardhi syahri Ramadan hadis sanati. Coba lihat ujungnya. Fardhu lillahi taala ya. Fardu ya wajib karena siapa? Lillahi taala, bukan karena lijannah, bukan karena li rizki, bukan karena li kita dimudahkan segala solusi, bukan karena li keajaiban, bukan karena li maunah, tapi apa? Lillahi ta'ala. Bagi sahabat-sahabat filah yang nahdiyin, ya Masya Allah, yang mazhab Imam Syafi'i, segala bentuk niat kita termasuk niat sholat sekalipun apa yang dilakukan, ujungnya pasti apa? Ya, baik yang jamaah maupun yang sendiri, baik yang imam maupun yang makmum, pastilah ujungnya makmum lillahi ta'ala, imamillahi ta'ala, semuanya adalah lillahi ta'ala. Ya, kalau sendiri ada alillahi ta'ala, semuanya pasti apa? Lillahi ta'ala. Tapi kalau kita masih ya lillahnya hanya sekedar lisan, tapi hatinya, pikirannya masih kemana-mana, maka kita tidak akan dapatkan keajaiban. Seluruh amal ibadah kita itu ibarat susu, ya itu penuh manfaat, tapi ternyata sudah dijatuhi kotoran dari cicak. Coba bayangin, ada nggak orang-orang yang mau meminumnya? Tidak. Ya, amalnya memang betul, amalnya sungguh-sungguh, tapi Allah melihatnya sia-sia semuanya, tidak akan diterima karena seluruh amalnya tidak akan bisa memberikan manfaat untuknya. Kenapa? Karena tidak tepatnya sebuah niat, lurusnya niat ini. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Inilah langkah pertama untuk menjemput keajaiban. Luruskan niat kita terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua sahabat-sahabat fillah, ya, apa itu untuk kita bisa menjemput keajaiban? Yang kedua adalah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 25. Di sana yang Allah jelaskan, Allah ibaratkan seorang hamba itu, seorang mukmin itu ya, ibarat ya sebuah pohon ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 sampai dengan 25, Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, ya, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ada apa ini? Dan apa ini sejatinya syarat yang kedua ini dibalik ya istilah pohon ini? Ternyata Masya Allah, ya ada hikmah yang sangat luar biasa di dalam ini, ya, bahwa Allah sejatinya ya ibaratkan seorang mukmin, ya seorang hamba yang beriman kepada Allah itu sebagaimana pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Ya, yang akarnya teguh. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, apa itu maksudnya akarnya teguh? Akarnya teguh itu adalah benar-benar menancap akarnya. Yani benar-benar menancap keimanannya di dalam hatinya. Sehingga semakin menancap keimanannya, ya semakin kuat akarnya, maka cabangnya akan menjulang ke langit. Ya, jadi pohon itu tergantung dari kualitas akarnya. Semakin akarnya menjulang ke bumi, semakin kuat, sebagaimana pohon kurma, maka batang dan daunnya pasti akan semakin menjulang ke langit. Maka semakin kita landasi dengan keimanan, jadi syarat yang kedua adalah harus sertakan keimanan. Semakin kita kuatkan keimanan ini menancap di hati kita, di kolbun kita, maka semakin akan ya menjulang ke langit. Maksudnya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, menjulang ke langit ini maksudnya adalah seluruh amal kita, baik pagi, siang, sore, malam hari kita, kian menggedor pintu langit, kian menggedor arsy-Nya Allah. Ya, sehingga kian dibukanya rahmat, kian dihadirkannya keajaiban. Maka segala satunya yang kedua adalah harus dilandasi dengan iman. Karena amal yang banyak sekalipun ya tidak akan diterima oleh Allah di hadapan Allah Ta'ala, ya Masya Allah. Manakala apa yang terjadi? Manakala tidak disertai dengan iman. Maka tentunya kita pernah mendengar, ya ada salah satu ya seorang hamba, seorang manusia yang amal ibadahnya Masya Allah melebihi amal ibadah kita. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau pelindung Rasulullah. Beliau masih ada darah dengan Rasulullah, sedarah dengan Rasulullah. Siapa itu? Mungkin kita nggak bisa ya cinta kita melebihi cintanya, cinta seorang ini. Tapi ujungnya seluruh amal baiknya tidak diterima oleh Allah. Ya. Siapa itu? Beliau adalah pamannya Nabi, yakni Abu Thalib. Beliau yang melindungi Rasulullah ya dari siksaan kaum Quraisy, yang melindungi Rasulullah, yang cinta sekali dengan Rasulullah dari ingin dibunuhnya ya Rasulullah oleh para kaum kafir Quraisy. Beliau sangat cinta kepada Rasulullah, pelindung yang sangat luar biasa, dekat dengan Rasulullah, ada hubungan darah dengan Rasulullah. Kita mungkin tidak bisa sebaik itu. Tapi apa? Ya saat Abu Thalib meninggal, Masya Allah, itu di tahun yang disebut dengan istilah Amul Husni, ya, tahun duka cita bagi Rasulullah sebelum dihadirkannya ya Isra Mi'raj. Rasulullah bersabda kepada para sahabat ya bahwasanya ya seorang ya yang
siksanya paling ringan di neraka adalah Abu Thalib. Ya, perhatikan ini. Seorang yang siksanya paling ringan di neraka adalah Abu Thalib. Berarti Abu Thalib tidak bisa selamat. Ya, Masya Allah. Jadi beliau dipakaikan sendal ya atau terompak berbahan api neraka yang saking panasnya, Masya Allah, sampai membuat ubun-ubunnya mendidih, sampai membuat otaknya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah. Naudzubillah. Ya, Allahumma a'udzubika ya Allah, Masya Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi. Mengapa kok Abu Thalib ini belum bisa selamat? Karena sampai beliau, ya Masya Allah, menghembuskan nafas terakhirnya, belum sampai terucap kalimat tauhid di dalamnya. Belum ada keimanan di dalamnya, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya, ya Masya Allah, satu-satunya Rabb kita, dan Rasulullah sebagai, ya beliau sebagai adalah Nabi kita sebagai utusan Allah. Padahal dalam hatinya sejatinya ada secuil beliau percaya bahwa Rasulullah itu adalah ya Nabi Allah, makanya beliau melindungi, tapi belum ada keimanan, belum ada kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah, belum ada kalimat miftahul jannah ini. Akhirnya seluruh amal baiknya tidak akan memberikan manfaat untuknya. Maka syarat menyebut keajaiban yang keduanya adalah imanan. Dan sebagaimana ya syarat untuk kita meraih keajaiban adalah kita iman. Syarat untuk kita diterima amal ibadah puasa kita adalah iman. Ya, Masya Allah. Ini penting sekali. Nah, yang ketiga adalah ya, yang ketiga syarat untuk menyebut keajaiban adalah ikhlas ya. Ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan ya, bukan pamrih ya. Maksudnya adalah ya sebagaimana Allah juga sampaikan, syarat untuk dihadirkannya ampunan oleh Allah menjalankan ibadah puasa adalah wahtisaban. Ya, hanya mengharap dari Allah, bukan mengharapkan yang lain. Bukan mengharap saya ingin lunas hutang, makanya saya ingin lunas amanah, makanya saya berpuasa. Saya ingin diet, makanya saya berpuasa. Saya ingin orang-orang di sekitar saya tunduk sama saya, makanya saya khusyuk untuk tahajud, makanya saya khusyuk untuk beribadah. Maka yang terjadi apa? Itu semuanya masih levelnya di pamrih, belum levelnya di zona plus 6. Maka yang terjadi saat kita masih pamrih di hadapan Allah, artinya kita masih ada modus di hadapan Allah. Jika kita modus saja kepada makhluk, maka makhluk itu sejatinya apa? Kalau tahu, makhluk ini akan menghindar. Kalau Allah yang kita modusin, Allah maha tahu. Maka gimana Allah bisa kita modusin? Maka Allah pun tidak akan bisa menghadirkan, tidak akan mau menghadirkan keajaibannya kepada kita, manakala kita masih ada modus di hadapan Allah Ta'ala. Belum ikhlas, masih pamrih, masih berharap sesuatu. Kita bisa bersyukur kalau kita masih menunggu dihadirkannya nikmat. Kita baru bersyukur manakala kita masih, ya kalau kita sudah dihadirkan apa yang kita inginkan. Berarti di situ kita masih pamrih. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, maka pastikan ya kita memenuhi untuk menyebut keajaiban ini. Yang pertama tadi saya ulang lagi adalah lurusnya niat. Yang kedua adalah benar-benar kita tancapkan keimanan kita di dalam hati kita. Yang ketiga adalah iringi dengan ikhlas, ya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir yang keempat sahabat-sahabat billah ya, tanpa sadar ini sudah mau 1 jam ya, sudah jam 5 lebih 45 ya. Yang terakhir, syarat untuk kita bisa menjemput keajaiban, syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah ya, ada yang menyampaikan istilahnya adalah mutabah, atau kita lebih familiar ya bagi masyarakat ya, bagi kaum muslimin yang ada di Jawa, kita lebih familiar dengan istilah ittiba ya. Jadi syarat agar diterima amal ibadah kita untuk menjemput keajaibannya adalah ittiba. Benar-benar kita menjalankan amal ibadah ini sesuai dengan ketentuan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jangan kita menambah-nambahnya, jangan kita mengurang-uranginya, ya, atau bahkan justru kita membuat tata cara sendiri. Maka pastikan seluruh amal ibadah kita benar-benar mengikuti ya ittiba Rasul, benar-benar mengikuti sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka biiznillah, inilah yang akan kian menjadikan seluruh amal kita kian diterima oleh Allah Ta'ala. Maka pastikan 4 hal ini, ya saya ulang lagi, apa ini 4 hal untuk bisa menjemput keajaiban Allah di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah luruskan niat kita. Yang kedua adalah benar-benar ya tancapkan iman kita di ya dalam hati kita. Mudah bagi Allah untuk menghadirkan kunnya. Mudah bagi Allah menghadirkan keajaibannya. Maka fokus kita bukan bagaimana cara Allah menghadirkan keajaibannya, tapi fokuslah diri kita, yakin Allah itu maha ajaib. Maka tugas kita adalah fokus untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, memperbaiki hablum minallah kita. Yang ketiga, pastikan diri kita menjalankan segala sesuatu ini adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada modus, tidak ada lili yang lain. Ya, benar-benar ikhlaskan diri kita untuk menjalankannya.
Yang keempat, ya pastikan sahabat-sahabat semuanya dalam menjalankan semuanya ini kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana tata caranya. Kenapa? Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, itu akan semakin membahayakan diri kita, karena akan semakin menghadirkan banyaknya kemadharatan untuk diri kita. Kita beramal tanpa ilmu, itu ibarat ya kita itu berlayar tanpa pakai lampu, tanpa pakai kompas, tanpa pakai petunjuk. Ya akhirnya apa yang terjadi? Yang penting asal jalan saja. Bukan hanya kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan akhir, tapi justru bisa tidak menyelamatkan seluruh ya awak kapal, ya seluruh yang ada di perahu tersebut, karena akan membahayakan diri kita. Maka penting sekali kita beramal dengan ilmu yang sesuai dengan ittiba dari Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjadikan ya petunjuknya untuk bisa selamat menuju tujuan akhir kita, yakni semakin ya menuju kepada Allah Taala. Ya, Masya Allah. Ya, la'alakum turja'un, kita kembali roja, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya ilaihi roji'un, hanya kepada Allah lah kita kembali, karena kita ini dari Allah dan pastinya tentunya akan kembali kepada Allah. Jadi PR kita sepanjang perjalanan hidup kita sejatinya adalah perjalanan spiritual, ya kita ini dari Allah, kita harus tahu mengapa kita ini di dunia ini, tugas kita itu apa sih di sini, siapa sih sejatinya kita. Maka sadari bahwa kita ini adalah seorang hamba, yang tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa mencari jalan pulang, untuk mencari jalan kembali, untuk bisa selamat, untuk bisa kembali ke rumah kita, yakni di jannahnya Allah, untuk berhadap kepada Allah. Maka jadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi sebuah peta, sebuah GPS kita, sebagai petunjuk untuk bisa kita selamat kepada kampung halaman kita. Sungguh orang-orang yang merugi, yang tidak tahu kemana arah tujuannya. Dan sungguh orang-orang yang merugi, ingin mudik, tapi ternyata tidak tahu alamatnya, tidak tahu arah di mana dia tuju, tidak tahu bagaimana caranya. Sungguh orang-orang yang merugi, sudah tahu tempatnya, sudah tahu mana yang akan dituju untuk mudik, tapi saat mau di hadapan pintu rumah itu, sudah sampai kita di yaumil mizan, sudah kita berada di akhirat, tapi ternyata tidak diterima kita untuk bisa masuk ke rumah kampung halaman kita. Tidak bisa kita diterima di jannahnya Allah hanya karena tidak lurusnya niat kita, tidak ternyata seluruh amal kita tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga sahabat-sahabat fillah yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Pastikan sahabat-sahabat fillah saat kita hadir di majelis ilmu itu, ya Masya Allah, akan menambah keimanan kita, menambah wawasan kita. Namun saat kita bisa mempraktekannya, inilah yang akan menambah kualitas ketakwaan kita, yang akan mengubah kualitas hidup kita, yang akan merubah nasib kita. Sekian ya sahabat-sahabat fillah, saya akan kembalikan lagi kepada Pak Hari. Jika masih ada waktu nanti mungkin ada sesi tanya jawab, atau mungkin sahabat-sahabat fillah bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya di kolom komentar saja. Insya Allah nanti ya di sela waktu siang hari setelah kita ya selesaikan agenda-agenda yang lain, kita pasti akan jawab sahabat-sahabat fillah nanti di grup WhatsApp kita bersama-sama. Barakallahu fikum ya. Bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita bersama-sama untuk menjemput keajaiban di bulan Ramadan. Luruskan niat, tancapkan iman, jalani dengan ikhlas dan tahu ilmunya. Bagi teman-teman yang masih pengen menambah lagi, kita masih punya waktu 6 menit. Nah, jadi mohon dipersilakan jika ada teman-teman di sini yang mau langsung bertanya pada Ustaz Sofi, dipersilakan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan sisa waktu yang ada. Jika tidak nanti ada pertanyaan yang bisa ditulis di komentar atau lewat saya juga nanti akan menyampaikan ke Ustaz. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan pada pagi hari ini. Ada waktu. Belum kita tutup jam 5. Jam 6. Mohon maaf.
Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, bisa langsung ketikkan di chat ya, di komentar, ataupun sahabat-sahabat Villa juga bisa langsung nanti ya raise hand-nya, pencet ya gambar tangan yang diangkatnya, nanti biar Pak Hari akan berikan kesempatan sahabat-sahabat Villa nanti untuk langsung bisa menyampaikan secara langsung ya pertanyaannya di Zoom ini ya, di Zoom meeting ini. Semoga kita nanti bisa jawab bersama-sama. Adapun jika nanti ada sesuatu yang saya belum bisa menjawabnya karena keterbatasan ilmu saya, karena saya masih fakir ilmu, mohon izin nanti akan menjadikan PR saya, yang tentunya menjadikan pembelajaran bagi saya untuk terus belajar, dan akan saya sharingkan dengan guru-guru saya yang luar biasa, yang ada di luar sana. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Mas di kolom komentar. Masya Allah. Monggo dibacakan terlebih dahulu Pak Ari. Yang pertama dulu Pak Ari. Karena sepertinya yang pertama dari Mbak Desti. Bagaimana cara menjaga hati untuk tetap istiqomah di jalan Allah, namun kita berada di lingkungan yang kurang positif. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari Mbak Indri Rocky. Terima kasih Ustadz ilmunya. Saya Indri dari Lampung mau bertanya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mereka bahagia, itu gimana ya Ustadz? Dan pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Dua dulu, kita akan jawab dulu. Ya, terima kasih Pak Ari, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama dari Bunda Desti, ya Masya Allah. Bagaimana caranya kita untuk menjaga hati sementara di lingkungan kita kurang mendukung ya. Tidak ada support system, kita bagaimana menjaga hati, tapi lingkungan kita ternyata tidak mendukung untuk kita bisa senantiasa menjaga hati. Masya Allah. Nah, terkait dengan menjaga hati nanti ada insya Allah ada fokus tema khusus sendiri terkait dengan menjaga hati. Namun paling tidak kita memberikan rambu-rambunya terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita agar senantiasa di zona takwa, bagaimana senantiasa kita di zona marhamah, zona yang penuh dengan mutmainnah, zona jiwa-jiwa yang senantiasa dihadirkan ya, jiwa-jiwa yang tenang di jalan Allah. Setidaknya untuk kita bisa menjaga hati kita kian kokoh, kian kuat lagi di jalan Allah, meskipun di lingkungan kita tidak mendukung, ya, tentunya semuanya segala sesuatunya pasti diawali dari diri kita, bukan dari yang luar sana. Ya, sebisa mungkin saat kita nanti kita bisa kuat, pastilah kita tidak akan terpengaruh dengan di luar sana. Bagaimana caranya zona hati ini kita senantiasa, ya, Masya Allah, tidak terpengaruh di zona di luar sana, zona-zona yang belum positif. Yang pertama adalah luruskan niat kita, sahabat-sahabat Villa. Sebagaimana tadi sampaikan, kalau kita benar-benar ya niat kita itu lurus karena Allah bukan karena yang lain, ya maka apapun respon orang di sekitar sana kita akan kian lapang karena kita jalankannya adalah ibadah karena Allah bukan karena yang lain, ya bukan karena mereka. Ya terkait dengan respon orang lain kita akan mudah untuk abaikan. Mengapa? Karena kita benar-benar karena Allah bukan karena yang lain. Maka cek kesungguhan kita, niat kita ini benar-benar. Kalau kita masih goyah, berarti niat kita itu belum sungguh-sungguh. Sama seperti ya, kalau kita punya hajat, tapi kok kita belum bisa bangun di sepertiga malam, artinya hajat kita itu belum sungguh-sungguh. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, pasti nanti sepertiga malam kita akan bangun. Ya, jadi cek juga itu. Yang pertama adalah berarti kesungguhan dari niat kita benar-benar lillahi ta'ala ini harus kita perkuat terlebih dahulu. Yang kedua, untuk senantiasa menumbuhkan hati, untuk senantiasa mengecas hati kita agar kian di zona Allah Ta'ala, ya, sebagaimana para ulama ya sampaikan, ya, untuk bisa kian menumbuhkan hati adalah selalu ingatlah dengan kematian, ya, ingatlah kematian maka itu akan menumbuhkan hati, ya. Jadi kalau hati kita kian mungkin ada ya zona-zona tidak positif yang akhirnya memberikan tinta-tinta, noda-noda yang tidak baik ke hati kita kok nggak nyaman dan lain sebagainya, maka pastikan ya kita ingat-ingat, ya Rob, hidup saya ini saya tidak tahu sampai kapan. Ya amal ibadah saya nanti mana nih yang akan diterima saya tidak tahu. Jadi kalau kita tancapkan bahwa seakan-akan ya ini adalah waktu terakhir kita, ini adalah hari terakhir kita, ini adalah amal ibadah kita, maka yang terjadi hati kita kian lunak, hati kita kian tumbuh, dan kita kian apa? Kian berharap hanya kepada Allah. Kita akan semakin khusyuk dalam ibadah-ibadah kita, dan kita akan mengesampingkan orang-orang di sekitar kita, meskipun orang-orang itu tidak akan mendukung kita. Ya. Nah, berikutnya ya selain telah menumbuhkan hati itu, yang ketiga, ya Masya Allah, yang terakhir ini adalah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun juga sampaikan kepada para sahabat, ya, yakni ya
kita harus berada, ya, cari orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk watawasobil haq, watawasobil sober, senantiasa mengingatkan kita untuk mengingat kepada Allah, zikrullah. Maka jika saat ini belum ada, carilah komunitas, carilah sebuah jamaah, sebuah wadah yang dimana sebuah wadah ini, jamaah ini yang isinya adalah saling menguatkan satu sama lain untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan satu sama lain untuk semakin dekat kepada Allah, semakin, ya, mengingat Allah. Kenapa? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Karena itu puncak. Apapun, ya, ikhtiar kita untuk menghadirkan solusi ketenangan hati ini, kalau ternyata ujungnya tidak mendekatkan kita kepada Allah, semuanya, ya, akan sia-sia saja. Banyak sekali metode untuk menghadirkan ketenangan hati. Saya pun termasuk praktisi hipnosis, praktisi hipnoterapi. Namun jika nanti ternyata ujungnya dari terapi itu tidak semakin mendekatkan kepada Allah, lebih baik tinggalkan. Jangan jalankan itu semuanya. Tapi kalau ujungnya nanti semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin zikrullah, itulah nanti ketenangan hati yang hakiki, ketenangan hati yang sesungguhnya. Maka ada 3 langkah lagi tadi untuk menjaga kita ketenangan hati kalau zona kita, lingkungan kita tidak, ya, tidak positif. Pastikan kuatkan niat kita, teguhkan niat kita ini lillahi ta'ala. Yang kedua, benar-benar sahabat-sahabat fillah selalu ingat-ingat akan kematian. Tidak penting adanya orang-orang di luar sana. Yang penting adalah bagaimana kita semakin khusyuk untuk menjadikan amal-amal terbaik ini adalah amal-amal terakhir kita. Ini akan menumbuhkan kekhusyuan kita, fokus kita untuk dekat kepada Allah. Yang ketiga, carilah jamaah, carilah komunitas untuk saling, ya, watawasobil haq, watawasobil sober, untuk berdzikrullah, untuk mengingat Allah, untuk semakin menghadirkan ketenangan hati kita. Maka di dalamnya nanti dalam komunitas itu pastilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jika, ya, di komunitas itu ternyata justru banyak madaratnya, silahkan untuk ditinggalkan. Ya, terlepas dari lingkungan kita tadi, kita harus cari komunitas yang benar-benar bisa mengecas jiwa kita, mengecas hati kita untuk semakin dekat kepada Allah. Berikutnya pertanyaannya kedua, untuk mempersingkat waktu, ini dari Bu Indri Lampung, ya, Pak Hari. Pertanyaan tadi adalah terkait dengan bagaimana saat kita memberikan sesuatu, ya, kita berharap orang lain bahagia, ya, Masya Allah. Nah, ini sejatinya sudah bagus, tapi harus ditambah lagi niatnya, ya. Hati-hati. Ingat, dalam jurus merawat terumbu karang manet rezeki adalah, ya, kita, ya, merawat terumbu karang itu adalah kita memuliakan, membahagiakan orang lain. Tapi pastikan bukan sampai di situ. Ya, bukan sampai kita memuliakan, bahagiakan orang lain. Yang penting orang lain mulia, yang penting orang lain bahagia, tidak sampai situ. Sebenarnya ada lanjutannya. Ya, saya ingin memuliakan, membahagiakan orang lain karena Allah, itu harus ada lanjutannya, karena Allah. Kalau kita, ya Rob, saya ingin memuliakan, bahagiakan orang lain sampai di situ saja, karena kita ingin, saya tahu, ya Rob, engkau titipkan rezeki saya itu di kemuliaan, kebahagiaan orang lain, maka saya muliakan, bahagiakan orang lain. Berarti apa? Kita masih pamrih, kita belum plus 6. Mengapa? Kita memuliakan orang lain, kita ingin orang lain itu bahagia, hanya karena kita ingin bahagia. Berarti apa yang terjadi? Itu masih pamrih, itu masih hitung-hitungan. Ya Rob, saya ingin bahagia, makanya saya bahagiakan orang lain. Berarti masih ada syarat kita bahagia kalau kita itu juga dikasih kebahagiaan. Kita akan dapatkan rezeki kalau kita itu, ya, mau memberikan rezeki kepada orang lain. Berarti masih ada hitung-hitungan. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi itu belum sempurna keimanannya. Maka ada puncak keimanan seorang hamba. Yaitu apa? Puncak keimanan seorang hamba itu bukan lagi berharap surga. Boleh nggak berharap surga? Boleh. Tapi puncak keimanan seseorang itu adalah benar-benar, ya, cinta kepada Allah. Benar-benar bisa sampai mencapai predikat, ya, saking cintanya itu ibarat cintanya seorang, ya, kekasih kepada Allah. Ya Rob, sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Rabi'ah Al-Adawiyah ini Masya Allah terkenal sekali doanya. Ya Rob, saya ini tidak penting, ya Rob, apakah nanti engkau tempatkan di surga ataupun neraka. Yang penting engkau tuh cinta dengan saya. Yang penting, ya Masya Allah, saya bisa berjumpa denganmu. Ini saking cintanya seorang hamba. Ya, maka perhatikan juga cintanya seorang Nabi Ibrahim kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim mau dijemput, ya, mau diambil, ya, masa akhirnya hidupnya di dunia, malaikat maut sudah datang. Nabi Ibrahim mengenali malaikat maut. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai malaikat maut, coba tanyakan kepada Allah sebelum engkau menyabut nyawaku, ya, apakah, ya Masya Allah, seorang kekasih itu tega mencabut nyawa kekasihnya?" Ya. Maka malaikat maut kembali lagi bertanya kepada Allah. Akhirnya Allah pun menjawab, ya. Yang dititipkan lewat salamnya lewat malaikat maut menghadap lagi kepada Nabi Ibrahim. Ya.
Wahai Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, ya, Masya Allah kepada Nabi Ibrahim, apakah seorang kekasih itu tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Akhirnya disitulah Nabi Ibrahim, saya siap untuk dicabut. Karena ternyata kematian itu adalah ya awal dari pintu perjumpaan seorang hamba kepada Robnya. Jadi meninggalnya itu bukan karena takut lagi, meninggalnya bukan karena yang lain, tapi dia ikhlas, rela, karena benar-benar cinta akan berjumpa dengan kekasihnya. Masya Allah. Dan puncak keimanan seorang hamba adalah benar-benar kita bukan hanya sekedar kita merasakan surga, karena tidak semua orang ahli surga itu diberikan kesempatan untuk bisa ya bertatap nanti langsung dengan Allah, tidak semuanya. Tapi puncak kenikmatan seorang hamba adalah benar-benar nanti diizinkan untuk bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabb kita. Maka pastikan, tambahkan niat kita. Niat itu tadi sudah baik, namun lebih baik lagi jika ditambahkan lillahi ta'ala. Saya ingin memuliakan bagian orang lain karena Allah. Maka jika nanti tidak dibalas oleh Allah seketika, kita tidak kecewa. Tapi kalau saya ingin mereka bahagia. Tapi ternyata responnya orang yang kita berikan hadiah nggak bahagia, kita akan kecewa. Tapi kalau ditambahkan lagi, saya ingin memberikan hadiah ini kepada dia, ya Masya Allah, agar dia bahagia, lillahi ta'ala. Maka kalau dia nanti nggak bahagia sekalipun, karena kita sudah lillahi ta'ala, ya kita nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada lillahi ta'ala, ini nantinya akan menjadikan diri kita, ya Masya Allah, ada secuil rasa tidak nyamanan diri. Ini orang sudah kita bantu, sudah kita berikan hadiah, ya. Responnya kok nggak baik sih kepada saya, kok responnya nggak bahagia sih kepada saya. Akhirnya, ya kita semakin goyah diri kita. Maka pastikan, kalau kita ingin membahagiakan orang lain, tidak apa-apa, bagus, betul, itu sudah hebat. Tambahkan lagi, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ya, saya ingin dia bahagia karena Allah, saya ingin muliakan dia karena Allah. Jadi respon apapun dia nanti tidak akan berimbas kepada kondisi hati kita, sehingga ketika dia tidak merespon pun kita tetap dapatkan pahala karena kita ikhlas. Tapi saat kita memberikan hadiah, memberikan kemuliaan, kebahagiaan, kalau dia nggak merespon, terus kita ada sakit hati, justru menjadikan perisai lagi bagi diri kita sendiri, ya karena kita tidak menjaga kualitas kebersihan hati kita. Dan kebersihan hati kita ini adalah yang menjadikan penghubung diri kita kepada Allah Ta'ala. Maka ini semakin ya memberikan tinta-tinta yang sehingga kita ya tinta-tinta sehingga kita semakin dekat kepada Rabb kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga zikir ini bisa membantu menjawab, memberikan pemahaman, dan jika ada suatu hal yang belum benar, belum tepat, itu murni kesalahan dari saya. Jika ada benar, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Demikian Pak Hari serta sahabat-sahabat Filah semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Di hari pertama puasa ini kita bisa bersama dalam kajian dan juga belajar bersama. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sebenarnya kami batasi sampai jam 6 tepat. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan tapi belum bisa tersampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain bisa kita fasilitasi lagi. Dan terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Foto dulu Pak, foto dulu. Sami-sami Pak. Terima kasih teman-teman semua, dan mohon maaf jika pada pagi hari ini kami selaku panitia yang fasilitasi kajian kurang maksimal karena baru awal dan preparenya juga agak mendadak. Insya Allah besok lagi akan kami lebih baik lagi sehingga bisa maksimal lagi. Sebelum kita akhiri, ada request untuk kita foto bersama dulu. Mohon yang kompor buat yang lain seperti kajian. Teman-teman berkenan untuk membuka kameranya untuk kita lakukan. Tempat saya kok cuma saya aja yang keluar ya. Mungkin koneksi Pak Hari. Iya. Pak Nadina kali. Koneksinya
Mohon maaf, koneksinya agak. Erlina atau siapa yang pakai laptop? Teman-teman yang lain ada yang pakai laptop ya? Apa Coba enggak ya? saya ya. Oke. Minta tolong Mbak Dana ya. Ada 2 sheet. Satu, 2, 3. Ya, bentar lagi. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustadz Sofi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Selasa minggu depan bersama Ustadz Sofi. Dan sekedar informasi, untuk hari Kamis nanti kami akan mengundang Ustadzah dari Jogja spesial. Sementara masih kami simpan dulu. Ini semua serba spesial untuk Ramadan kali ini, dan insya Allah kami persembahkan untuk teman-teman semua. Artinya kami pun juga ingin mempunyai teman untuk sama-sama belajar untuk bisa saling mengingatkan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Sofi, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung saya end. Terima kasih.